Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim Radio Suara Bangkalan yang dirahmati Allah. Kembali di sajian dakwah Ramadan menjelang berbuka puasa di Radio Suara Bangkalan FM yang jatuh pada posisi hari Kamis tanggal 13 Maret tahun 2025. Tentunya sebagai penceramah pada sore hari ini, Ustadz Ahmad Nur Fakih, sarjana pendidikan Islam dari Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Bangkalan. Tema yang bakal dimunculkan Mitra Muslim SBFM bertajuk Ghibah. Nah, untuk lebih lengkapnya langsung aja kita ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ala dawam, amma ba'du. Yang saya hormati seluruh kru Radio Suara Bangkalan dan seluruh pemirsa Muslim dan semuanya se-Kabupaten Bangkalan. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita oleh Allah sudah diberikan kesehatan dan kekuatan untuk melanjutkan ibadah puasa yang sudah dijalani mulai dari tanggal 1 sampai tanggal ke-13 ini. Mudah-mudahan kita semua yang menjalankan ibadah puasa mendapatkan ridho barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua nanti dijadikan oleh Allah menjadi penghuni surga. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, menuju yaitu iman Islam yang pada akhirnya harapan kita adalah sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Amin Allahumma amin. Para pemirsa dan penggemar suara radio Bangkalan yang saya hormati, dalam kesempatan kali ini saya diberi amanah untuk menyampaikan terkait dengan hal ghibah. Mungkin ini muncul sebuah pertanyaan, ghibah itu apa? Dan hubungannya nanti dengan puasa itu apa? Dan akibat dari ghibah itu apa saja? Oleh karena itu, maka kita oleh Allah dijadikan makhluk yang sempurna, yang dibentuk sedemikian rupa fi ahsani taqwim. Oleh Allah kita diberi kelebihan luar biasa, termasuk anggota tubuh yang kita miliki, mulai dari kepala, telinga, mata, tangan, kaki, dan semuanya. Termasuk mulut di situ, lisan, yang setiap hari kita gunakan untuk berbicara. Dan ini merupakan sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib disyukuri. Selanjutnya adalah dari anggota tubuh yang paling dominan, yang paling banyak ini tentunya banyak difungsikan. Ini adalah lisan. Jadi bahkan lisan ini bisa diibaratkan pisau dapur
atau pisau apa sajalah. Pisau dapur, fungsi dan kegunaannya adalah untuk proses mengiris bawang, sayur, untuk keperluan masak. Dan itu memang fungsinya seperti itu. Hal-hal positif untuk menghasilkan sebuah makanan yang bisa kita nikmati. Akan tetapi pisau dapur itu jika salah menggunakan, itu juga bisa digunakan dengan kepada hal-hal yang negatif, yang justru merugikan orang lain. Nah, ini tergantung bagaimana menggunakan pisau itu, mau diarahkan kemana. Nah, berbicara tentang hal ini, lisan dari sekian anggota tubuh yang ada, kata Nabi, aktsarul khoto' al-lisan. Paling banyaknya kekeliruan yang ada di antara anggota tubuh kita itu adalah lisan ini. Nah, disinilah kemudian kita menggunakan lisan itu mau digunakan dengan hal-hal yang negatif apa yang positif. Nah, disinilah kemudian muncullah sebuah perbuatan yang namanya ghibah. Ghibah ini bahasa Indonesianya adalah menggunjing. Cak meturana arasanan. Ubur-ubur ikan lele pon. Bareng tak lebur ki pakun dipilih. Hal seperti ini akan membawa dampak negatif. Nah, ghibah itu bahasa Arab. Kalau definisinya apa? Dzikruka al-insan bima yakrah. Artinya membicarakan atau orang lain dengan sesuatu yang dibencinya. Ini konsepnya. Jadi hal-hal yang dibicarakan itu karena memang dibencinya. Nah, sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah itu, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni itsmun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dhan. Nah, Al-Qur'an ini menyatakan bahwa perbuatan ghibah atau perbuatan prasangka di awal ya, inna ba'dadh dhanni itsmun, berprasangka buruk tidak baik itu dosa, mencari kesalahan aib orang lain juga dosa, dan menggunjing, membicarakan kekurangan, keburukan, aib orang lain juga dosa. Nah, tetapi di situ ghibah ini tidak serta-merta lalu membawa dampak negatif atau dosa, tidak. Ada kriteria tertentu. Jika aib atau kekurangan orang lain yang kita bicarakan itu untuk sebagai acuan atau bercontoh atau pengetahuan keilmuan kita, tidak dengan bermaksud membenci, menghina, merugikan, tetapi sebagai ibrah, maka itu ghibah yang diperbolehkan. Ghibah yang diperbolehkan. Tetapi jika di situ memang menghendaki tujuan itu dengan menggibah, menghancurkan entah itu derajat seseorang, profesi seseorang, dan yang lain, itulah yang kemudian mengarah ke ghibah yang memang dilarang dan dosa. Para pemirsa Suara Radio Bangkalan yang saya hormati. Adapun dari ghibah ini tidak harus berbentuk pembicaraan, tetapi dalam bentuk tulisan, dalam bentuk isyarat, dan lain sebagainya. Jika menghendaki kebencian, menghendaki sebuah kerugian untuk orang lain, maka di situ masuk ghibah.
Terlebih pada era sekarang ini, kejanggihan teknologi di bidang informasi, kita lebih cenderung untuk konsentrasi fokus kepada layar kecil yang kita hadapi di depan kita itu berupa HP. Nah, di situ juga tergantung bagi penggunaannya. Tulisan-tulisan yang kita tulis, yang kemudian kita sebarkan, yang dalam bentuk ghibah, itu juga masuk dalam kategori ghibah. Dan itu lebih parah lagi karena akan dikonsumsi oleh ribuan bahkan jutaan orang. Nah, kemudian yang dalam bentuk isyarah. Dalam bentuk isyarah, baik itu dengan isyarah kepala, tubuh kita lah. Isyarah-isyarah yang kita lakukan, yang berpotensi mengarah ke ghibah. Artinya kita memberikan isyarah-isyarah tidak baik dan lain sebagainya, dengan kedip mata dan sebagainya. Tetapi itu didasari dengan rasa kebencian, itu masuk ranah ghibah dan berdosa. Nah, hadirin para pemirsa radio Suara Bangkalan yang saya hormati. Sekarang akibat dari ghibah ini banyak sekali. Baik secara individu, secara berkelompok, terlebih secara kebangsaan. Ini dampaknya luar biasa. Apalagi saat ini kita dalam menjalani ibadah puasa. Dalam ibadah puasa ini, perbuatan-perbuatan ghibah harus kita tahan. Dan harus kita hentikan dan harus kita jauhi, kita hindari. Karena ada hadis mengatakan khamsun yuftirna as-shaim, ada 5 perkara yang membatalkan nilai pahala puasa. Di antaranya adalah al-ghibatu. Nah ini, al-ghibatu menggunjing orang lain yang didasari rasa kebencian yang bisa merugikan orang lain. Ini akibat dari ghibah, terlebih di dalam bulan puasa. Pahala puasanya batal, tetapi puasanya tidak. Secara fikih sah, sudah gugur kewajiban, tetapi pahalanya sirna, hilang gara-gara perbuatan ghibah ini. Nah, oleh karena itu, maka sebisa mungkin dalam bulan puasa ini kita menghindar dari hal-hal yang bisa potensi untuk menggibah. Baik itu dalam bentuk kumpul-kumpul, ngerumpi, terutama mak-mak, bu-ibu, ngerumpinya. Ini berbahaya sekali, kadang tidak terasa. Pembicaraan yang ngalor ngidul ke utara selatan, di situ lalu potensi untuk membawa pembicaraan kita itu untuk melakukan ghibah. Nah, disinilah akhirnya potensi pahala kita selama melaksanakan puasa itu sirna, kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Tetapi puasanya sah, tetap sah secara fikih. Tetapi pahala puasanya itu gugur, sirna. Nah, oleh karena itu, mari kita bersama-sama dalam menjalani puasa ini menjaga termasuk hal ghibah ini. Kemudian an-namimah. Namimah ini provokasi, mengadu domba. Artinya memindah perkataan satu dengan ke yang lain. Di situ juga bisa menghancurkan nilai-nilai puasa dan yang lain. Selanjutnya adalah untuk akibat dari ghibah dan yang lain ini adalah potensi kepada secara fisik tubuh kita, fisik maupun non fisik, ini akan mempengaruhi, memunculkan berbagai gangguan. Katakanlah gangguan penyakit. Kebetulan saya pribadi aktif di LDNU di bagian lembaga dakwah, bagian jamiyah di ruqyah, di terapi Al-Qur'annya. Karena visi misinya dakwah, kami juga ikut di dalam di LDNU itu.
sebagian besar kami menemui berbagai penyakit yang muncul secara fisik maupun non fisik. Nah, itu ternyata setelah kami deteksi dengan metode yang kami miliki, itu karena banyak mayoritas sebab akibat. Sebab akibat dari perbuatan negatif yang kita lakukan. Termasuk ghibah itu tadi. Dan ini nyata sekali. Apapun yang kita lakukan, ini akan ada sebab akibat. Ada akibat tertentu, baik itu yang akan menghantam kepada diri kita sendiri, maupun ke yang lain. Nah, ini akibat-akibat yang perlu kita hindari. Oleh karena itu, untuk ibadah puasa kita agar sempurna, maka hindari perbuatan ghibah dan juga hindari perbuatan anamimah, hindari perbuatan al-kadhibah, hindari perbuatan al-yaminul kadhibah, menggunakan sumpah-sumpah palsu kadang, dan hindari juga an-nadhr bisyahwah. Hindari juga melihat dengan hawa nafsu. Tentu ini kemungkinan arahnya adalah hawa nafsu ke lain jenis yang kita lihat dan lain sebagainya. Dan ini semua akan menghancurkan dan menghilangkan nilai-nilai puasa yang kita lakukan dalam 1 bulan ini. Sekali lagi itu bisa dihindari. Para pemirsa suara radio Bangkalan yang saya hormati. Untuk selanjutnya adalah dari ghibah, agar kita terhindar dari ghibah-ghibah itu, maka diantaranya tadi hindari sekiranya ngumpul-ngumpul, ngerumpi-ngerumpi yang potensi ghibah, hindari. Kemudian apapun yang kita katakan, kata Imam Syafi'i itu, apabila ingin berbicara, maka berpikirlah sebelumnya. Artinya pembicaraan itu ketika kita ucapkan, apakah akan berdampak negatif atau positif. Nah, disitulah kita harus berenung, berpikir berkali-kali untuk agar pembicaraan kita itu tidak berdampak negatif, tidak menyakiti orang lain, dan lain sebagainya. Karena kembali sekali lagi, aktsarul khoto' al-lisan. Jadi paling banyak kekeliruan kita ini ya di lisan ini. Selanjutnya adalah untuk menghindari dari ghibah. Ini di samping hindari ngumpul-ngumpul, yang paling penting juga adalah kita selalu berdoa. Berdoa agar lisan kita oleh Allah dihindarkan, disucikan dari hal-hal yang tidak baik. Jadi berdoa ini sangat penting sekali supaya lisan kita, pembicaraan kita oleh Allah dijaga. Apapun yang kita bicarakan, yang keluar dari lisan kita adalah hal-hal yang positif, yang bermanfaat, yang maslahah, yang pada akhirnya menjadi khairun nas, anfa'uhum linnas. Para pemirsa suara radio Bangkalan yang saya hormati, yang paling terakhir adalah marilah kita bersama-sama dalam menjalani ibadah puasa ini. Kesimpulannya saya ulang sekali lagi, untuk agar pahala kita betul-betul dijaga oleh Allah dan tetap tidak berubah, maka saya ulang kembali, hindari 1. Al-ghibah, menggunjing. 2. Berbohong, berdusta. 3. Bersumpah, sumpah bohong. Keempat, an-namimah, provokasi, mengadu domba.
Dan yang terakhir adalah an-nadru bisyahwah, melihat dengan kacamata syahwat. Demikian dari saya pribadi, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.